Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Dan mari kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah saudara, dari ayat ini kita belajar bahwa setiap pencobaan-pencobaan, Alkitab berkata, setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami, masalah-masalah yang kita alami, persoalan yang Tuhan izinkan kita alami, itu tidak akan melebihi kekuatan untuk kita menanggungnya. Jadi ketika Tuhan izinkan setiap pencobaan terjadi di dalam hidup kita, ketika Tuhan izinkan ada persoalan terjadi di dalam hidup kita, persoalan-persoalan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Persoalan yang Tuhan izinkan terjadi itu sesuai dengan porsi di mana kita bisa menanggungnya, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya masih ingat bahwa ketika saya membaca di sebuah artikel di Malaysia, ada sebuah hotel yang diklaim sebagai hotel terbesar di dunia, memiliki sekian ribu kamar, dan hotel tersebut didirikan di salah satu wilayah puncak di Malaysia, di Genting. Nah saudara, dari situ kita bisa melihat bahwa hotel tersebut dibangun di daerah yang dataran tinggi, dan kemudian hotelnya diklaim sebagai hotel terbesar. Jadi bangunan tersebut besar dan dibangun di dataran tinggi di daerah puncak di Malaysia. Nah menariknya, kita tentu tahu ketika seorang arsitek mau membangun hotel yang diklaim sebagai hotel terbesar di dunia, terbanyak kamarnya, the biggest hotel in the world, kita pasti yakin dan kita tahu bahwa arsitek sudah mengkalkulasi berapa berat yang kuat ditanggung oleh hotel tersebut, berapa berat yang kuat ditanggung oleh pondasi tersebut, sehingga ketika arsitek sudah memperhitungkannya, maka hotel itu bisa berdiri dengan megah, dengan kuat sampai sekarang, dan tidak menyebabkan orang celaka. Tidak ada kejadian tiba-tiba longsor, tidak ada kejadian tiba-tiba ada lantai yang runtuh. Tidak ada kejadian seperti itu, karena sudah diperhitungkan berapa kuat bangunan ini bisa menampung beban yang dia tampung. Nah saudara, kalau dalam segi ilmu arsitektur saja, seorang arsitek yang adalah manusia penuh dengan kekurangan itu memperhitungkan sekali bangunan itu kuatnya berapa ton, bangunan itu kuatnya berapa ribu ton, sudah diperhitungkan supaya tidak merusak bangunan tersebut. Apalagi Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara, ketika kita diciptakan oleh Tuhan, Tuhan sudah mengkalkulasi berapa berat yang bisa kita tanggung. Tuhan sudah mengkalkulasi berapa banyak persoalan yang bisa kita tanggung. Tuhan sudah mengkalkulasi berapa banyak masalah-masalah yang bisa kita tanggung. Sehingga masalah dan pencobaan yang terjadi dalam hidup kita, dalam otoritas Tuhan, masalah itu tidak merusak hidup kita, tidak meruntuhkan hidup kita, melainkan masalah itu bisa membuat kita semakin kuat. Karena itu Alkitab di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 menjelaskan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa.
yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ketika kita dicobai, Tuhan akan berikan jalan keluar. Karena itu saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara semua, tidak ada persoalan yang besar, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Semua masalah bisa diselesaikan, semua persoalan bisa kita tanggung karena kita sudah dilengkapi Tuhan dengan desain fondasi-fondasi yang kuat sehingga kita bisa menanggung setiap persoalan yang ada. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami masalah, jangan menyerah. Ketika kita mengalami persoalan, saudara harus yakin saudara kuat menanggungnya, dan saudara harus yakin Tuhan akan menyediakan jalan keluar di dalam permasalahan yang kita alami. Nah, menarik sekali ketika tokoh-tokoh Alkitab mengalami persoalan. Ketika bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanaan, mereka diperhadapkan dengan tembok Yeriko yang besar. Secara kasat mata, tembok itu tidak bisa dijebol dengan teknologi militer yang dimiliki oleh tentara Israel. Tentara Israel belum menemukan mesiu pada peradaban tersebut. Tentara Israel belum menemukan bom untuk mengebom meruntuhkan tembok. Seakan-akan mustahil, tetapi Tuhan izinkan itu terjadi karena bangsa Israel bisa mengalahkannya dan Tuhan akan menyediakan jalan keluar. Dan akhirnya Tuhan sediakan jalan keluar bahwa tembok itu diruntuhkan dengan pujian dan penyembahan. Nah saudara, mari kita belajar dari peristiwa bangsa Israel menembus benteng pertahanan kota Yeriko, kota Kanaan pertama yang harus mereka rebut. Tuhan sediakan jalan keluar. Karena itu mari tetap optimis, mari tetap kita percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan izinkan kita mengalami persoalan, maka Tuhan izinkan kita mengalami jalan keluar. Apapun penyakitmu, apapun masalahmu di segala bidang, di dalam keuangan, di dalam keluarga, di dalam karir dan pekerjaan, yakinlah saudara kuat menanggungnya, dan yakinlah Tuhan akan memberikan jalan keluar. Karena itu tetaplah berdoa, tetaplah setia meminta pertolongan kepada Tuhan, dan senantiasa berharap kepada Tuhan. Karena bukan hanya masalah yang Tuhan izinkan, tetapi Tuhan juga izinkan jalan keluar. Tuhan Yesus memberkati.